Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Abjad Niko, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri Bunton 01 Kabupaten Cilacap. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran terdiferensiasi. Dengan bimbingan dari Bapak Nafrizal selaku fasilitator dan Ibu Deni Andrianingsi selaku pengajar praktik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson pada tahun 2001 halaman 45 adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan berbagai tahap berikut. Tahapan yang pertama yaitu kita menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik. Tahap yang ketiga yaitu pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan aspek kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Tahap berikutnya yaitu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Tahap yang keenam yaitu mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 7. Guru melakukan asesmen atau penilaian berdiferensiasi berdasarkan teknik penilaian, antara lain assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Tahapan yang keempat yaitu kita melakukan evaluasi dan merefleksi pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Pertanyaan pematik pertama, bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu hasil belajar yang optimal? Tahapan pertama yaitu kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Guru harus memahami kebutuhan belajar murid dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, ataupun survei menggunakan angket. Tahap yang berikutnya yaitu menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi konten, yaitu guru menyesuaikan konten atau materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam berdasarkan keterampilannya, profil belajarnya, dan pengetahuan awalnya. Yang berikutnya adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu setiap siswa, seperti menggunakan metode visual, auditory, ataupun kinestetik. Diferensiasi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu adalah tugas atau produk yang diberikan kepada siswa itu disesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka. Tahapan yang berikutnya atau langkah berikutnya itu dapat kita lakukan dengan memanajemen kelas yang efektif. Guru harus memiliki manajemen kelas yang efektif untuk memastikan bahwa setiap murid dapat belajar secara optimal, seperti mengatur suasana kelas yang kolaboratif dan positif, dan menggunakan strategi pembelajaran yang beragam untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Berikutnya yaitu penilaian berkelanjutan. Penilaian bukan hanya akhir dari sebuah proses pembelajaran, tetapi dilaksanakan sepanjang proses pembelajaran. Penilaian berkelanjutan digunakan untuk menentukan strategi, metode, dan sistematika pembelajaran yang akan diterapkan kepada siswa
dengan berbagai tingkat kemampuan dari siswa. Pertanyaan pemantik berikutnya, bagaimanakah kaitan modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Keterkaitan antar modul. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antar modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dari profil Ki Hajar Dewantara. Sedangkan keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1 yaitu dalam melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, modul 1.2 dan modul 2.1 itu saling melengkapi dalam menjelaskan peran guru penggerak dalam memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi pembelajaran untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan lingkungan belajar yang positif untuk memaksimalkan potensi belajar murid. Guru harus membentuk atmosfer belajar yang positif dengan budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan antara keterkaitan modul 2.1. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.